23. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami serahkan ibadah raya yang kedua siang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah damai sejahtera melingkupi kami. Kami pulang dari tempat ini membawa sukacita, membawa damai sejahtera. Kami rindu Tuhan, Engkau lawat kami, Engkau jamah kami Tuhan. Kami serahkan ibadah raya kami yang kedua hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Setiap waktu nyanyian kami Tuhan, nyanyian pujian dan pengagungan hanya kepadamu.
akan dapat ku selami. Betapa kudus pengorbananmu yang menebus segala dosaku. Sangat ajaib kemurahanmu, tak akan dapat ku pahami. Betapa limpah karuniamu, berangkat putra di milikmu. Yesus, ku cinta Kau yang terindah dalam jiwaku. Telah ku alami kasih-Mu yang mengalir dalam hidupku.
siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik. Jangan
kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Biarlah kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Yang mengakhiri hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati.
hari ini kami dapat beribadah dengan baik. Kami sudah memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan di tempat ini. Dan tiba saatnya kami akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kami dengar firman Tuhan, kiranya Tuhan menjamah kami, Tuhan beri hikmat, supaya kami mengerti setiap firman yang kami dengar pada siang hari ini, sehingga firman itu bermanfaat dalam hidup kami. Tuhan urapi hamba-Mu, Tuhan berkati kami semua, berkati tempat ini, berkati seluruh peralatan yang kami pakai, biar semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Salam GTM, salam miracle, salam mujizat, salam keajaiban. Saya ingin kita semua diberkati Tuhan pada pagi menjelang siang hari ini. Amin. Puji Tuhan. Tema kita bulan Agustus adalah perspektif according to the word of God. Cara pandang sesuai firman Tuhan. Kita baca di dalam 3 Yohanes 1 ayat 6. Kita akan baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu, baik benar perbuatan-Mu. Jikalau Engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Amin. Bapak Ibu, ini adalah surat dari Yohanes ditujukan kepada Gaius ketika itu, yang isinya adalah pujian. Pujian atas kesetiaan dari Gaius karena membantu pelayanan hamba-hamba Tuhan ketika itu. Ketika hamba-hamba Tuhan mengadakan perjalanan dan sebagainya, maka hamba Tuhan ini melayani dengan baik dan dipuji. Saya ingat akan tema kita di bulan lalu, bulan Juli. Tema kita bulan lalu adalah Heavenly Authority. Itu adalah wibawa surgawi. Wibawa surgawi, wibawa ilahi, saudara, itu sangat penting. Tapi kalau cara pandang kita, perspektif kita salah, maka percuma kita punya otoritas dari Tuhan. Kita punya otoritas ilahi. Oleh sebab itu, cara pandang kita harus benar. Dan sepanjang bulan ini Bapak Ibu, kita akan belajar berbicara tentang perspektif yang sesuai dengan firman Allah. Di dalam ayat tadi dikatakan, di bagian bawah dikatakan demikian, dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Suatu cara berkaitan dengan cara pandang sesuai dengan firman Tuhan. Dan ini Tuhan berkenan. Kita semua Bapak Ibu Saudara punya cara pandang masing-masing, dan tiap orang berbeda. Kita punya perspektif yang satu sama lain berbeda, sudut pandang berbeda, tergantung dari latar belakang kita, tergantung dari latar belakang keluarga, pekerjaan saudara mungkin, pendidikan, lingkungan kita juga mempengaruhi. Masing-masing berbeda, dan ini bebas. Cara pandang bebas, masing-masing orang berbeda. Tetapi seringkali cara pandang ini, perspektif kita ini adalah salah. Ketika kita memandang segala sesuatu, kemudian kita menyimpulkan segala sesuatu, bahkan kita melakukan segala sesuatu, kalau salah di cara pandang kita, maka perbuatan kita juga akan menjadi salah. Seringkali kita mendengar tentang perspektif ini, cara pandang. Kalau saudara seringkali dengar firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan, banyak khotbah memberikan ilustrasi. Saya coba cari ilustrasinya ketika mempersiapkan firman ini. Saya pikir ini ilustrasi sudah sering disampaikan firman Tuhan. Ya, ilustrasi tentang marketing yang menjual sepatu di benua Afrika. Masih ingat ya saudara? Datang satu benua yang semua tanpa alas kaki. Ya saudara. Orang yang dikirim ke sana langsung berpikiran negatif. Wah, percuma dijual di sini, tidak akan laku. Tetapi orang yang kedua yang dikirim punya perspektif yang berbeda. Dan kemudian dia katakan kepada bosnya, bangun pabrik sepatu di sini. Dan kita akan edukasi mereka supaya mereka semua pakai sepatu. Saudara, cara pandang berbeda. Ya, ada lagi yang menjual sisir di di kuil Shaolin gitu ya. Orang yang berpikiran negatif maka tidak mungkin sisir ini akan laku. Tetapi orang yang lain yang berpikiran yang
punya sudut pandang yang baik, maka akan bagaimana caranya supaya season ini bisa laku. Saudara, kasih dalam Tuhan ini adalah cara pandang, perspektif. Ya. Oleh sebab itu, mari kita belajar cara pandang yang baik, yang benar. Beberapa waktu yang lalu, 2 minggu terakhir, kemarin kita dilayani oleh Michael Panjaitan di ibadah keempat, ya, minggu lalu, dan sebelumnya 2 kali berturut-turut. Ketika Michael Panjaitan bersaksi di masa pandemi, dia mendapat mujizat Tuhan. Mujizatnya apa? Ketika dia tidak mendapatkan penghasilan, tetapi ada seseorang yang mengirimkan uang setiap bulan 70 juta transfer. Saudara, ketika mendengar kesaksian ini, apa yang ada di benak pikiran saudara? Wah, luar biasa kesaksian. Tetapi pertanyaan saya lagi, jujur saudara, siapa yang kepingin seperti ini? Saya kepingin. Saudara, cara berpikir perspektif anak-anak Tuhan 10-20 tahun yang lalu rata-rata mendengar kesaksian seperti itu, berharap dia mendapatkan juga. Tiba-tiba cek saldo nambah 70 juta, siapa yang kepingin? Saudara, ini berkat untuk Michael Panjaitan. Tidak bersama dengan berkat dari Tuhan untuk saudara. Ketika saudara dengar kesaksian Pak Amar beberapa waktu yang lalu, ada uang jatuh dari langit dan dia tangkap. Jujur, siapa yang kepingin seperti itu? Ya saudara, hati-hati loh, jangan naik motor saudara melek ke atas terus nunggu uang jatuh. Jangan saudara. Saudara yang sedang Tuhan, perspektif kita harus dirubah. Berkat Tuhan kepada saya, kepada saudara, sesuai, tepat untuk masing-masing orang, dan itu berbeda. Ya, jangan tiba-tiba cek ATM, siapa tahu saldonya muncul kembali atau bertambah, ya, 70 juta lagi. Tiap bulan lagi, boleh. Ya, saudara, buang jauh-jauh. Saudara yang sedang Tuhan, cara pandang yang salah, maka kita bisa jadi kita berprasangka yang salah kepada orang. Kita jadi berpraduga yang salah terhadap orang. 1-2 hari kemarin, saudara, ketika saya ke rumah mertua saya di Keminggi, saya tiap hari kesana ngecek, ya, saya lihat ada mobilnya Pak Gembala di situ, parkir di depan. Barusan berangkat pada orang ini, atau Gembala barusan berangkat ke Surabaya, kok mobilnya ada di sini? Mulai berpraduga, ya. Saya mengira siapa yang bawa mobilnya. Kemudian saya foto, saya kirim ke Pak Gembala, tapi saya berusaha berpikiran positif. Saya pikir dulu, sebentar, jangan gegabah kirim. Saya pikir dulu, jangan-jangan ini mobil dibawa ke bengkel, kemudian orang bengkelnya bawa ke sini mungkin, karena ada rencana masuk ke bengkel. Saya kirimlah foto tadi dengan catatan, Pak, mobil Bapak di sini mungkin dibawa orang bengkel kali ya Pak. Positif ya pikiran saya. Kemudian Pak Gembala menjawab, loh saya nggak tahu Pak. Loh, nggak tahu. Mulai saya panik nggak? Panik dong. Tapi di baris kedua Pak Gembala mengatakan, oh mungkin Yohan yang bawa. Astagfirullah, saya lupa ada Yohan ditarakan. Oh iya, saya lupa ada Yohan ditarakan. Saya pikir masih di Jogja. Oh iya, berarti Yohan Pak. Gitu. Saudara mulai berprasangka, jangan-jangan mobilnya dicuri orang. Itu praduga, ya. Membuat segala sesuatu tidak baik, ya. Berprasangka buruk kepada orang dan sebagainya. Perspektif yang salah bisa membuat kacau, ya. Karena pada dasarnya begini saudara, benar atau salah itu relatif menurut siapa. Menurut saya benar, menurut saudara belum tentu benar. Dan ketika argumen ini tidak bisa ketemu, maka akan berkelahi saudara. Ya. Terjadi perselisihan. Pengendara mobil atau motor saudara melaju di jalan raya di tengah kota dengan kecepatan di atas 50 km per jam, 60 misalnya. Menurut dia benar. Menurut si pengendara benar. Dengan berbagai alasan. Oh ini mobil baru. Oh ini motor saya baru, cc-nya besar, nggak bisa pelan. Kalau pelan nggak enak. Ya, suaranya blok. Tapi kalau laju, benar menurut dia. Tetapi menurut pengendara yang lain, pejalan kaki, pesepeda,
mungkin. Ya. Menurut orang lain dia salah. Saudara bisa pelai antara benar dan salah. Oleh sebab itu dibuatlah satu aturan bahwa kecepatan maksimum di dalam kota adalah 40 km per jam. Nah, dari sini baru ada satu standar patokan, ini benar atau salah. Kalau kedapatan maka dia salah. Kalau tidak, saudara, tidak disatukan dengan aturan itu, maka terjadi kekacauan yang luar biasa. Benar salah, benar salah, benar salah, dan lain sebagainya. Bapak Ibu kasih Tuhan, mungkin seorang mencuri, merugikan orang lain menurut dia benar, karena dia bertanggung jawab atas keluarganya untuk kasih makan anak dan istrinya. Tetapi merugikan orang lain, saudara. Oleh sebab itu dibuatlah satu undang-undang, kalau mencuri ada hukumannya. Ya, seperti itu, meskipun ya kontroversi, tidak semua orang bisa menerima dengan baik, tapi ada undang-undang. Demikian juga dengan sudut pandang kita. Dalam hal ini orang percaya, orang Kristen, saudara, di dalam menghadapi setiap persoalan kita, permasalahan kita, ya, kita sebaiknya tidak berprasangka yang buruk, supaya tindakan kita juga tidak gegabah, supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan perspektif kita, cara pandang kita ini harus sesuai dengan firman Tuhan, disatukan dengan firman Tuhan, distandarisasi dengan firman Tuhan, supaya tidak saya bilang benar, orang lain bilang salah, dan sebagainya. Yosua dan Kaleb punya perspektif cara pandang yang benar, beda dengan 10 pengintai yang lain. Dan pada faktanya dia masuk ke tanah perjanjian, yang 10 tidak. Yairus, tadi pagi Pak Amal juga menceritakan tentang Yairus. Ya, cara pandangnya ini kok tidak ditolong sama Tuhan. Putrinya sakit. Harapan orang tua adalah ketika lapor kepada Tuhan, berdoa, anakku sakit, doakan dong supaya sembuh. Tetapi Tuhan punya rencana yang lain. Demikian juga dengan Lazarus. Maria Marta berkata kepada Yesus ketika itu ada di tempat lain, anakku yang kau kasihi sakit. Harapan Maria dan Marta adalah, ya mau datang, Tuhan Yesus doakan Lazarus ini, tumpang tangan, sembuhkan gitu. Tetapi pada faktanya enggak. Bahkan Lazarus mati, hari keempat lalu muncul Tuhan Yesus. Saudara, cara pandang Maria, Marta, dan Yairus ini harus diperbaiki, karena keinginannya adalah sesuai dengan keinginan dia, bukan kehendak Tuhan, keinginan Tuhan. Keinginan dia, anaknya, saudaranya sembuh. Tetapi Tuhan mau menyatakan hal yang lebih besar. Dan ketika itu kalau didoakan sembuh, maka mujizat kesembuhan yang terjadi. Tetapi pada faktanya, anak Yairus dan Lazarus, yang terjadi adalah mujizat kebangkitan. Karena Yesus datang, mereka sudah mati dan dibangkitkan. Saudara, di dalam Alkitab banyak cerita tentang perspektif ini dan kita belajar di sana. Orang lumpuh selama 38 tahun standby di dekat kolam Bethesda, ya, rumah kemurahan. Saudara, dia mengerti bahwa ketika malaikat Allah menggoncangkan air di kolam itu, maka dia harus buru-buru nyebur, dan orang yang pertama kali masuk itu disembuhkan apapun penyakitnya. Tetapi selama 38 tahun dia lumpuh di sana. Kenapa, saudara? Dia lumpuh. Ketika air bergoncang, dia kalah cepat dengan sama yang lain. Dan ketika Yesus di sana melihat dan mengetahui ini orang sudah lama di sini, dia datang. Kamu mau sembuh gak? Perhatikan cara pandang orang yang lumpuh ini. Dia katakan, saya sudah 38 tahun di sini. Tidak ada orang yang bawa aku ke situ. Maksudnya tidak ada yang bawa nyeburin dia karena dia lumpuh. Yang ada di pikirannya adalah dia harus nyebur ke kolam itu dan sembuh. Padahal ada Tuhan di sampingnya, sang pembuat mujizat. Sudah ditanya lagi, mau sembuh enggak? Saudara kasih Tuhan, berapa banyak di antara kita yang berkutat di masalah kita yang itu terus, dan kita sudah tahu ada Yesus di samping kita,
Bahkan sudah ditawarkan, mau sembuh enggak? Mau maju enggak? Saudara, pikiran lamanya, perspektif lamanya masih dipikir. Harus nunggu air goncang, harus nyebur pertama baru sembuh. Tetapi Tuhan Yesus mengasihi. Ya, kemudian dia disembuhkan. Saudara, kasihan Tuhan, perspektif cara pandang yang seperti ini harus kita buang. Ya. Sekarang kita tahu bahwa Tuhan Yesus ada di pihak kita, dekat kita, dan mujizat itu asal sesuai dengan kehendak Tuhan, apapun itu bisa terjadi. Kalaupun tidak terjadi, mari kita melihat cerita Lazarus, Yairus. Mungkin Tuhan akan membuat mujizat yang lebih besar. Ya, tidak berprasangka, oh Tuhan tidak menjawab doa saya dan sebagainya. Berbicara sudut pandang, berbicara tentang pandangan. Ya, kalau pandangan ini mata ya, tidak mungkin pandangan telinga. Berbicara tentang mata, apa yang dikatakan Alkitab? Di dalam Matius 6 ayat 22 sampai 23 dikatakan itu. Matius 6 22 23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Mata adalah pelita tubuh dikatakan dalam firman Tuhan. Pelita itu menerangi seluruh tubuh. Kita tahu bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Saudara, mata ini jadi kuncinya. Kalau matamu baik, kata firman Tuhan, maka teranglah seluruh tubuhmu. Bait Allah juga terang. Tuhan Yesus katakan, dan ketika Tuhan Yesus katakan, saudara, kita pasti diberkati itu. Tetapi kalau mata kita jahat, gelaplah seluruh tubuh kita. Gelaplah juga bait Allah. Hati kita juga gelap, karena ada di dalam tubuh, dan Tuhan tidak berkenan. Mata berbicara tentang cara pandang, imajinasi, pola pikir, paradigma. Dengan pola pikir tertentu kita akan menyimpulkan apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, lalu bertindak. Singkat saja cerita Abraham dan Lot, nanti saudara baca sendiri Kejadian 13. Kejadian 12, Tuhan memanggil Abraham keluar, pergi ke tanah yang akan kuberikan, beritahu kepadamu. Wah, janji Tuhan berbeda di sana. Singkat cerita berangkat sama istrinya, Lot ikut. Di dalam Kejadian 13, saya baca saja di dalam ayat yang ke 10. Kita baca ayat 10, ayat 11, ayat 12 ya. Singkat. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Saudara, berbicara tentang sudut pandang Lot. Singkat saja saya ceritakan, Lot ini ikut dengan Abraham. Abraham ini kaya, banyak ternaknya. Lot juga. Jadi rombongan dua keluarga ini masing-masing bawa gembala dan lain sebagainya, banyak. Satu ketika, satu tempat itu tidak cukup buat mereka menggembalakan ternaknya, tidak cukup. Akhirnya gembala dari Lot dan gembalanya Abram ketika itu kelahi, ribut, rebutan lahan seperti itu. Kemudian Abram katakan, janganlah kita kelahi, tempat ini cukup luas dan kau bebas. Gini aja deh, Lot, kalau kamu ke kiri, aku ke kanan, kita pisah aja. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri, ya, supaya tidak kelahi gembala-gembala mereka. Dibalah di ayat yang kita baca tadi. Saudara, perhatikan cara pandang dari Lot. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Lot melihat apa yang di depan mata, berbicara tentang jasmani.
wah ini banyak airnya, enak nih makan. Wah ini subur dan lain sebagainya. Yang dilihat mata. Akhirnya dia milih di situ. Dan di ayat tadi dikatakan ayat 10 bagian bawah, hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Saudara bisa menebak ceritanya setelah itu bagaimana. Di Sodom orangnya jahat-jahat. Akhirnya Tuhan murka, dihancurkan. Saudara yang diselamat Tuhan. Tetapi Abraham diberkati luar biasa. Cara pandang. Berapa banyak di antara kita, saudara, harus belajar dari sini. Jangan hanya melihat yang di depan mata. Sudut pandang Lot ini materi terus. Dikiranya lembah Yordan ini lembah yang luar biasa, banyak air, subur. Bahkan dia kemah di dekat Sodom. Hancur. Saudara yang dalam Tuhan, saya cerita. Ini sudut pandang ya. Sekian puluh tahun yang lalu, saya masih mungkin usia SMA. Saya punya tukang panjat menara, itu namanya Pak Suyanto. Tampangnya itu ngeri, kaku, keras. Orang pandangan pertama melihat dia itu takut. Badannya besar, gempal, tidak ada senyum. Ngeri. Ini kalau jadikan security cocok. Maling takut. Tetapi perhatikan saudara, ini pandangan mata. Kesan pertama saudara, sudut pandang penilaian orang terhadap Pak Suyanto. Tetapi saudara, ketika saya ketok rumahnya zaman itu ya, saudara belum ada HP. Saya kalau mau panggil dia kerja harus datang ke rumahnya, ketok pintunya, Pak Suyan. Dia keluar, oh iya Pak. Bukan iya Pak, oh iya Mas. Pak besok kita kerja. Oh iya, jam berapa Mas? Saudara, beda, penilaiannya beda. Apa yang kita perkirakan tidak sama, ternyata orangnya hatinya seperti Hello Kitty. Tuhan, ini adalah cara pandang. Mari kita belajar bagaimana cara pandang yang benar. Yang pasti, cara pandang yang benar adalah satu, memakai cara pandang Tuhan. Bagaimana caranya di dalam Alkitab? Baca firman Tuhan. Itu adalah cara pandang Tuhan. Ketika kita baca Alkitab dan katakan Tuhan berkata tidak ada yang mustahil, itulah cara pandang yang harus kita percaya dan kita kerjakan. Kalau Tuhan berkata tidak ada yang mustahil, maka tidak ada yang mustahil juga buat kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, yang baca firman itu dan meyakininya dan bersudut pandang yang benar. Maka mujizat pun akan terjadi. 2 Korintus 4 ayat 18. 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Seringkali kita percaya karena melihat, dan kita tidak percaya karena tidak ada di pandangan kita. Tetapi Alkitab katakan jangan perhatikan yang kelihatan, karena itu sementara sifatnya. Dikatakan sedang yang tak kelihatan adalah kekal. Apa itu kekal? Di dalam Yohanes 17 ayat 3 dikatakan demikian. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini yang kekal. Saudara, kalau punya ini adalah kunci. Mengenal Yesus ini adalah kunci. Dan kita percaya dengan apa yang bukan yang kita lihat, tetapi yang kita yakini. Dikatakan firman Tuhan di 2 Korintus tadi, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan sifatnya sementara. Harta kita kelihatan. Rumah, mobil kita kelihatan. Sesuai firman Tuhan itu sementara. Tetapi yang kekal adalah ketika kita mengenal Yesus yang telah diutus oleh Tuhan.
Ini nomor satu. Dan ini adalah satu-satunya yang utama buat kita semua belajar cara melayani yang benar. Selain itu kita juga boleh melihat cara pandang dari sisi orang lain. Ketika kita melihat orang berbuat jahat, coba posisikan saudara sebagai orang itu. Kenapa dia bisa melakukan kejahatan? Ambil posisinya dan berpikir, oh iya, dia melakukan kejahatan ini mungkin karena saudara berpikiran positif. Bukan berarti yang salah didukung dan lain sebagainya. Kita, sudut pandang kita semua yang tidak menjudge orang, kamu salah. Sedangkan kita juga berbuat salah, tetapi berbeda dengan kesalahan dia. Saudara dalam Tuhan, kita coba ambil posisi orang itu. Kemudian kita mulai memahami dan timbul belas kasihan dari kehidupan kita memberkati orang lain. Dan yang berikutnya adalah jangan memaksakan cara pandang kita ke orang lain, karena pada dasarnya semua berbeda. Dan kita tahu sekarang bahwa kita sudah disatukan dengan firman Tuhan. Cara pandang yang mana yang benar sudah ada patokan, yaitu firman Tuhan. Saudara, 4 orang penulis Injil sudut pandangnya berbeda-beda semua. Matius, Markus, Lukas, Yohanes menulis satu peristiwa yang sama dari sudut pandangnya masing-masing. Bukan berarti berbeda ceritanya, tetapi sudut pandangnya yang berbeda. Sama dengan gambaran rumah. Ini Pak Edi pasti tahu. Kalau sebelum bangun rumah pasti ada blueprintnya. Minimal denah gambar rumah, tampak depan, tampak samping, tampak atas, belakang mungkin. Sekarang sudah 3D, sudah 4D, sudah 5D mungkin. Saya tidak tahu apakah sudah seperti itu. Tetapi ketika saudara melihat gambar rumah itu dari depan, kok berbeda dengan dari samping? Iya, di depan lebarnya 10 meter, dari samping panjangnya 30 meter. Tapi apakah rumahnya berbeda? Rumahnya sama. Saudara, peristiwa yang sama ditulis oleh Markus demikian, saling melengkapi. Itu adalah cerita yang sama, tapi sudut pandangnya yang berbeda. Jangan dikira itu sama. Belum lagi profesi mereka ketika itu. Lukas sebagai seorang tabib, dokter, dianalisanya seperti dokter. Dianalisa sedemikian, gejalanya apa, didiagnosa, seperti itu. Matius mungkin membaca caranya berbeda. Data-datanya mungkin lebih lengkap dan lain sebagainya. Sesuai dengan cara pandang masing-masing, Matius menulis kitab Injil, saudara, penekanannya adalah lebih banyak yang mengatakan bahwa Yesus itu raja, anak Daud dan lain sebagainya. Bukan yang lain tidak mengatakan raja, enggak, tetapi penekanannya pada sudut pandangnya. Karena siapa dia yang menulis? Markus menekankan bahwa Yesus itu adalah hamba. Ya, dia tetap juga percaya Yesus adalah Tuhan. Tapi penekanannya di sana, saudara. Demikian juga Lukas. Yesus ini manusia. Dan sebagainya. Yohanes akan menjadi Allah. Pada mulanya firman dan sebagainya. Saudara, penekanan sudut pandang. Dan ini semua baik, semua benar. Cara pandang di dalam menghadapi satu persoalan, satu masalah. Ya, saudara, kita baca dalam 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10. Perhatikan cara pandang di dalam menghadapi masalah. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku
kuat. Dibutuhkan pemahaman dan iman yang luar biasa bisa mengatakan seperti Rasul Paulus di dalam kelemahan, di dalam permasalahan dia senang. Ya, perspektifnya luar biasa, cara pandangnya luar biasa hebat. Beberapa waktu yang lalu, Melvin, anak kami yang dari Jogja, waktu kami chatting di grup, dia cerita. Dia katakan dengan, kosku ada hantu. Kemudian dia bercerita, tengah malam, dia ke kamar kecil. Kosnya itu, karena suasananya banyak kamarnya, hanya 2 kamar. Jualan tahu, gitu dia. Jualan yang ada pada saat situ. Hanya 2, dan penghuninya 1 itu orang yang sudah bekerja. Ya, jadi hanya 2, ya seperti anak-anaknya ibu kos lah. Ya, sebentar-sebentar dikirimi kacang rebus, sebentar dikasih kue dan lain sebagainya. Ada makanan apa dikasih. Dia cerita, tengah malam dia kencing rupanya pintunya nggak ditutup. Anak mengisel. Ya, tapi ya mungkin pikir ada orang di sebelah juga laki-laki juga. Dia kencing. Ketika dia buang air kecil, tiba-tiba dia terkaget karena pintu kamar mandinya dibanting. Bang! Tidak ada hujan, tidak ada angin. Yang lebih parah lagi, ketika pintu tutup, bang! Gerabelnya untuk klek. Nanti ditayang di Twitter di GTA dari HP horor. Kemudian saya mulai dihibur, wah itu kena angin. Tapi saya mikir juga, kayaknya hantu betulan itu. Perspektifnya mulai diluruskan. Orang percaya, orang Kristen harusnya tidak mengalami, kecuali buka celah. Wah, mulai dari harapan. Kemudian saya beri penghiburan seperti itu angin yang kamu tidak sadari. Dan ketika untuk gerendal yang namanya gerendal sudah tua, ya tiba-tiba bergerak sendirilah begitu. Ya, seperti itu. Wah, ngeri. Ketika pintu terbalik sampai dia sadar ya kan, dia langsung bergerak muter. Intinya belum selesai. Kemudian dia katakan kembali ke kamar laptopnya tutup. Padahal tadi itu buka. Oh itu lupa. Orang lupa itu bisa ngotot ya. Jadi perspektifnya harus diluruskan. Padahal jujur saya juga mikir kejadian itu. Maminya, kamu udah 2 kali film. Ya ada sih dulu. Saudara kejadian seperti ini, kalau kita punya perspektif yang baik, saudara jangan takut, jangan khawatir. Ya karena Tuhan ada di pihak kita, dan kita sudah ada di standarisasi dalam firman Tuhan. Maka yang kita pikirkan adalah baik, cara pandang kita baik, kita tidak berprasangka yang jelek, hanya berprasangka yang baik, saudara, dan kemudian melakukan tindakan yang baik, maka kehidupan kita pasti diberkati Tuhan. Yang setuju sampaikan kata amin. Puji Tuhan, saya dan kita semua bagi berdiri. Saya berdoa saudara kita akan ada satu pujian. Kita pujikan pujian dengan mengatakan tak pernah tinggalkan perbuatan tangan. Yesus kau menciptakan sehelai rambut jatuh engkau benar. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu. Yesus kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh engkau pun tahu. Yesus kau peduli.
pujian ini dari awal, dari dalam hati kita. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu. Yesus, Kau penciptaku. Selai rambut jatuh, selai rambutku jatuh, Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu, yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlambat Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu, yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu. Sebab Engkau Allah yang tahu, yang terbaik di dalam hidup. Katakan sebab Engkau. Sebab Engkau Allah yang tahu, yang terbaik di dalam hidupku. Bapak Ibu, mari kita ambil waktu sejenak. Mari kita naikkan ucapan syukur kita. Mari kita sembah Tuhan. Sebab Tuhan baik, sungguh teramat baik dalam kehidupan kita. Mari kita bersyukur. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan. Kami bersyukur. Kami berterima kasih. Haleluya. Oh haleluya. Kami menaikkan ucapan syukur kami. Kami mau bermasmur bagi nama Tuhan. Haleluya.
biarlah setiap firman yang kami dengar pada siang hari ini tertanam di hati kami, bertumbuh, berbuah, dan bermanfaat dalam hidup kami. Terlebih kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan memberikan persembahan dari setiap berkat yang Tuhan sudah percayakan buat kami kelola. Kami mau memberi siang hari ini dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan berikan persembahan. Haleluya. Bulan lalu Yohan di wisuda S1, nanti akhir bulan Jonathan di wisuda S2, kemarin Pak Gembala S3, bulan depan Ibu di wisuda S4. Saya kasih tahu ya, profesor, karena beliau yang membuat mereka jadi SSS. Tuhan. Itu saja sebelum kita pulang. Apakah ada di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir? Silakan lambaikan tangan. Ada yang baru pertama kali hadir? Silakan, jangan malu-malu. Ada?
Tidak ada? Yakin? Tidak ada? Puji Tuhan. Kita akhiri ibadah kita pada siang hari. Kita pujikan pujian yang barusan tadi. Hatiku bersyukur luar biasa. Tiada terukur besar kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Saudara pulang dengan sukacita ya. Mari kita semua pakai berdiri. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebar, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Sekali lagi dari awal. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur. Jiwaku kau puji, mulutku bersorak memuliakan Yesus. Ada kekuatanmu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Katakan kasih setia-Mu besar. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan, siang hari ini kami telah menyelesaikan ibadah ini dengan baik. Setelah kami akan pulang, Tuhan sertai perjalanan kami, tiba di tempat kami masing-masing, beraktivitas selanjutnya di dalam keadaan baik, dan kami terus mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Coba yang dikasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, pandang Tuhan. Pulanglah dan terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai siang hari ini hingga Maranatha. Tuhan datang dua kali menjemput saudara dan saya menikmati kemuliaan yang kekal. Diberkati keluarga rumah tanggamu, diberkati usaha dan pekerjaanmu, diberkati studimu, studi anakmu, diberkati pelayananmu, diberkati kesehatanmu. Apa yang kau rencanakan, Tuhan akan buat berhasil dan berkemenangan. Saudara yang siap terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom.